Halo Sobat Dukcapil, jumpa lagi di Rabi Pindo, rangkuman berita seputar Indonesia. Bersama kita, aku Dewi dan aku Rian. Kali ini kami berdua akan menyajikan berita nasional dan internasional terbaru yang pastinya menarik untuk Sobat Dukcapil semuanya. Nah Sobat Dukcapil, seperti yang udah kita singgung, Rabi Pindo kali ini kami berdua akan merangkum top 5 berita nasional dan internasional selama 1 minggu ke belakang, yang pastinya akan menambah pengetahuan Sobat Dukcapil semua. Gak usah pakai banyak drama, langsung aja kali ya kita masuk ke berita pertama. Berita pertama datang dari Kementerian Agama Indonesia akan segera menggelar sidang isbat awal Ramadan 1446 Hijriah 2025 Masehi. Sidang ini untuk menentukan awal bulan puasa bagi umat Islam di Indonesia. Gak nyangka banget ya, kita udah mendekati bulan Ramadan, dan bagi para umat muslim waktunya untuk mempersiapkan diri untuk berpuasa nanti. Bener banget nih, seperti yang dilansir dari CNN Indonesia, sidang ini akan dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan Ormas, MUI, BMKG, ahli falak, serta perwakilan dari DPR dan Mahkamah Agung. Ngomong-ngomong soal sidang isbat, udah ada info belum ya tentang itu? Sudah dong, Kementerian Agama, Kemenak akan menggelar sidang isbat untuk menetapkan 1 Ramadan 1446 Hijriah pada Jumat 28 Februari 2025. Nah, sidang ini akan digelar di Auditorium HM Rasjidi Kementerian Agama Jakarta Pusat. Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Urais Binsyar pada Ditjen Bimas Islam Kemenak Arsyad Hidayat menjelaskan Ijtimak terjadi pada sekitar pukul 7.44 waktu Indonesia Barat. Nah, apabila hasil sidang isbat menyatakan hilal terlihat, maka diputuskan 1 Ramadan jatuh pada hari berikutnya, yaitu Sabtu 1 Maret 2025. Oh, jadi gitu ya. Gimana? Kamu nanti puasa pertama sudah tahu mau buka puasa di mana? Waduh, kalau itu belum sih. Kayaknya habis ini bakalan ada list-list ya. Kira-kira grup mana aja yang mau bukber bareng ini? Setelah berita pertama tadi, kita melipir sebentar nih ke hiburan sinema Indonesia, Dewi. Di sepanjang tahun 2025 ini akan ada film dan serial terbaru dari Indonesia dari berbagai genre di platform Netflix. Wah, kayaknya sobat-sobat mager yang suka bermageria ya, biasanya tuh suka banget nonton, jadi cocok banget nih kalau misalnya bakal ada serial baru ya. Yes, betul banget. Dilansir dari tribunnews.com akan ada 3 film dan serial terbaru. Di antaranya ada Lupa Daratan The Actor, film drama komedi tentang aktor egosentris yang tiba-tiba kehilangan kemampuan berakting tepat saat ia akan mendapatkan peran utama dalam sebuah film bergengsi. Film ini dibintangi oleh Vino G. Bastian, Agus Kuncoro, dan Dea Panendra. Nah, kalau mendengar dari ceritamu sih kayaknya bakal seru banget ya. Tapi ada lagi tahu film yang hadir di sepanjang 2025, yaitu film zombie pertama di Indonesia. Wih, apaan tuh? Jadi film ini tuh judulnya Abadi Nanjaya The Elixir, yang disutradarai oleh Kimo Stambol, bercerita mengenai ramuan yang berujung memicu wabah zombie akibat ambisi pemilik perusahaan obat herbal. Nah, setelah itu saling berselisih, sebuah keluarga memulai perjalanan mengerikan demi melarikan diri dari pusat wabah zombie dan mencapai tempat perlindungan terakhir yang aman. Nah, film ini dibintangi oleh Doni Damara, Mika Tambayong, Eva Celia, Dimas Anggara, Kiki Narendra, dan Martino Leo. Dan yang terakhir nih Dewi, ke film ketiga yang merupakan film terakhir kita, yaitu The Most Beautiful Girl in the World, mempertemukan Reza Rahardian dan Sheila Dara Aisyah dalam film komedi romantis. Film ini berkisah mengenai seorang playboy yang membuat acara perjodohan demi mendapatkan warisan dan memenuhi permintaan terakhir sang ayah yang menginginkan ia menikahi gadis tercantik di dunia. Wah, nah sampai sini gimana nih Sobat Dukcapil? Menarik bukan? Nah, kita langsung lanjut aja ya ke berita selanjutnya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto menerima kunjungan CEO dan Vice Chairman Federation of Korean Industry atau FKI Kim Chang-bom di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta pada Senin 17 Februari 2025. Nah, menurut penuturan Vice Chairman Kim dari tribunnews.com, misi bisnis ini
bertujuan untuk meningkatkan kerjasama bisnis dan ekonomi bilateral, khususnya di bidang investasi baru, termasuk ekspansi investasi industri Korea Selatan di Indonesia. Wah, keren banget ya. Bakalan ada kerjasama ya antara Korea Selatan dan juga Indonesia. Kayaknya nggak sabar banget nih melihat misi bisnis yang akan dilakukan nantinya. Semoga berjalan dengan lancar lah ya. Amin. Dewi, setelah kita dari politik ya, sekarang kita beralih nih ke dunia hiburan. Dia itu lebih tepatnya ke seni, Sobat Dukcapil. Wah, ceritanya ini menyeni dulu lah ya. Yo man, bener Dewi. Berita seni ini sekarang datanya dari BBC Indonesia. Lukisan langka oleh Picasso, Salvador Dali, dan juga Andy Warhol yang tersembunyi di Teheran sejak revolusi Iran tahun 1979. Jadi Teheran itu adalah ibu kota Iran sekaligus kota dengan salah satu koleksi seni kontemporer dan seni modern paling menakjubkan di dunia yang hanya sedikit orang dari luar Iran yang mengetahuinya. Nah, terus kisah yang lukisan tersembunyi itu gimana sih, Rian? Nah, gini nih Dew, buat sejarahnya. Setelah revolusi Islam, banyak karya seni yang dimiliki oleh pemerintah Syah Iran itu disembunyikan demi alasan keamanan. Salah satunya lukisan-lukisan ini yang disembunyikan di ruang bawah tanah, di tempat yang sama sekali nggak terdeteksi oleh publik selama puluhan tahun. Keren banget sih, bisa bayangin nggak gimana sejarah seni modern itu tersimpan begitu lama tanpa diketahui dunia? Wah, keren banget ya. Terus akhirnya bisa munculnya itu gimana sih, Rian? Nah, munculnya itu di Museum Seni Kontemporer Teheran. Nah, itu tuh museum seni ini tuh mulai mengembalikan peran pentingnya dalam dunia budaya tuh di akhir dekade tahun 1990-an. Di bawah kepemimpinan Presiden Reformis Muhammad Khatami. Nah, itu tiba-tiba aja tuh dunia jadi sadar akan kekayaan seni yang selama ini tersembunyi. Bahkan pencinta seni terbelalak juga nggak percaya. Karena lukisan kayak punya Van Gogh, Dali, bahkan Monet tuh semuanya ada di Teheran. Wah, jadi gitu ya. Iya. Syukurlah ya kalau misalnya lukisan itu nggak jadi berdebu. Ya, walaupun harus nunggu berpuluh-puluh tahun gitu ya. Nah iya sih, benar juga. Nah, ngomong-ngomong Sobat Dukcapil dan Rian nih ya, kalau tadi berita dari seni rupa, aku mau kasih berita tentang seni musik nih. Wih, musik apa tuh? Itu loh yang kemarin habis konser di Surabaya, Oh, The Script. ya, The Script itu ya. Mm-mm. Wah, aku nyesel banget sih itu, nggak jadi nonton soalnya aku. Ya, sayang banget. Padahal dari berita detik.com, penonton pada merasa puas banget akan aksi The Script di Jatim International Expo di Surabaya. Ada sekitar 15 lagu yang dinyanyikan non-stop oleh The Script seperti Superheroes, Rain, Break Heaven, Hall of Fame, Nothing, dan Never Seen Anything. Nah, dari personelnya kalau nggak salah, dari vokalis, terus drummer, sama additional playernya itu tampil kira-kira selama 1 jam ya itu ya. Kira-kira dari sekitar jam 8 sampai 10 malam kalau nggak salah. Iya, betul nih. Kamu mau baca nggak salah satu tanggapan penonton di detik.com ini? Wah, boleh tuh. Nah ini ya, ada Faris 29 tahun asal Sidoarjo. Faris nih bilang kalau dia tuh puas banget. Sejak sekolah memang fans dan waktu konser di Surabaya langsung beli tiket, nggak pakai mikir panjang. Wah, emang ya bener-bener membuat penonton dan fans-fansnya tuh happy gitu loh Rian. Karena jarang banget terjadi kan kayak artis-artis internasional datang ke Surabaya. Karena kan biasanya kan ke Jakarta kan. Ini kayak jarang banget terjadi konser internasional di Surabaya. Apalagi fans-fansnya udah lama banget pengen nonton The Script. Dan kemarin banyak banget penonton-penonton yang sangat-sangat happy dan puas gitu loh. Bener, ya ini kayak si Mas Faris ini kan, dia nggak pakai pikir lama tuh karena emang udah ngefans dan dia mikir, wah kapan lagi nih konser yang sekelas The Script ini diadakan di Surabaya. Iya, bener Dia nggak pakai pikir panjang, langsung tuh beli. Iya, benar-benar. Nah, Sobat Dukcapil, berita tadi menutup Rabipindo episode hari ini. Semoga informasi tadi menambah pengetahuan teman-teman seputar berita terkini. Biar teman-teman nggak ketinggalan informasi, ikutin terus YouTube channel kita di @swargalokasby. Instagram kami ada di @dispendukcapil.sby dan juga di @swargaloka.sby. Serta ada TikTok kita di swargaloka.3578. Sekian Rabipindo episode kali ini. Aku Dewi. Aku Rian. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa di episode Rabipindo selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.
host